Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau hamba boleh ambil bagian saat ini untuk menaburkan benih ilahi-Mu Tuhan. Mari urapi hambamu ini Tuhan. Engkau yang tidak terbatas menguasai hambamu. Kami percaya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan Yesus melimpah di dalam FM ini Tuhan Yesus, jadikan kami alat-Mu sesuai kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah firman ini Bapa tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur. Maya Roh Kudus, kami undang Kau ambil alih saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Bapa kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami siap Bapa untuk menyampaikan sabda-Mu. Oriki mama takata kalabasikina takariki mama takalabasande kina lihat mi mata kalabasikina. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Nama yang terbatas, Engkau yang tidak terbatas boleh ambil alih seluruhnya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan sampaikan saat ini tentang kehidupan dan kebaikan ilahi. Nah, di sini ya. Kehidupan dan kebaikan ilahi, Tuhan itu selalu merancang kebaikan di dalam kehidupan kita, ya, betul nggak? Selalu dia membawa kita untuk di dalam kehidupannya bagaimana. Ya, kita mungkin dulunya ikutan nenek moyang, hidupnya eh, ikutin apa maunya kita, tapi kehidupan dan kebaikan ilahi ini yang selalu mengikuti kita, menegur kita, ya, bagaimana karena supaya kita hidup di mata dunia ini, supaya kita ini benar-benar menunjukkan kebaikan Tuhan itu memang kudus yang tak bercacat. Itulah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya ya. Nah di sini, maka saya akan sampaikan di Filipi 2 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan apa? Di sini katakan apa? Supaya kamu tiada berai dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkat di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, di sini ya, Tuhan mau ini apa? Sebagai anak-anak tenang yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati ya, yang sesat ini, sehingga kamu harus berbeda dengan satu dengan yang lain ya, sehingga kau bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin di sini ya. Di sini Tuhan mengharapkan kita ini ya, dikatakan apa? Di saat ini kita di angkatan yang bengkok hatinya ya, yang sesat ini dunia ini ya, sehingga tapi kita harus berbeda, kita harus bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Kita harus ada perbedaan antara manusia dunia dan manusia surgawi. Nah, di sini Tuhan minta bagaimana untuk ada cahaya, untuk ada kehidupan di dalam lepas pribadi. Satu hal yang Tuhan minta, berpeganglah pada firman Allah. Maka ada kehidupan di dalam setiap tindak tanduk langkah kita. Maka di sini ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Di sini. Jadi kita boleh berbangga pada hari kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak bercacat celah, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang bengkok hatinya, yang tidak lurus, yang orang-orang fasik, ya. Tapi mari saat ini Tuhan meneguhkan lewat firman ini, ya, sehingga kita harus bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, bintang ini kan kalau malam sangat diharapkan, betul nggak? Kalau malam nggak ada bintang itu gelap, ya. Nah, bintang berjuta-juta bintang itu menunjukkan kemuliaan Tuhan itu sedang menyatakan gelap itu tetap bintang-bintang itu bercahaya. Nah, kita tuh mau di antara akhir zaman dunia yang sudah semakin gelap, ingin kita ini bercahaya. Kita tetap terang, bersinar, ya. Memang goncangan banyak, masalah ada, ya silih berganti, ya. Apa kehidupan ini bergalau seperti saat ini. Saya sibuk-sibuk, ternyata fisik saya lemah. Akhirnya saya sakit, tapi ya sakit juga. Saya tetap berusaha ngadakan doa, ngadakan puji sembah. Seperti saat ini saya sampaikan firman. Oke Tuhan, adakan suara saya, jangan sampai suara saya terhilang. Nah di sini, jadi Tuhan memampukan. Tapi sampai di mana? Tuhan katakan ya, engkau harus saat ini apa? Berpegang kepada firman
kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, kita nggak percuma kita berlomba, bertanding, ya, bertanding di dalam kekudusan, bertanding di dalam kebenaran, bertanding bukan bukan berarti kita menjatuhkan orang lain, bukan itu. Kalau orang sering menjatuhkan orang lain, memfitnah, mengatai, itu boroknya ke dia. Semakin borok orang yang mengatai, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak sibuk dengan daging kita, tidak sibuk dengan kata kesia-siaan, kita akan semakin bersinar. Kita akan menjadi satu kehidupan, ya. Sehingga apa? Kebaikan ilahi itu akan terus dipertemukan kita. Terus semakin pengenalan kepada Dia. Kenapa? Karena kita tidak membuka celah untuk dunia ini. Nah, ini pentinglah. Harus ada kehidupan di dunia ini, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi apa? Kita juga harus menanggalkan, ya. Menanggalkan apa? Menanggalkan beban masa lalu kita, kutuk nenek moyang kita. Bagaimana caranya? Coba lihat di Efesus 4, ya. Efesus 4 dikatakan apa? Ayat 22. Di sini dikatakan ayat 22, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di sini Tuhan minta harus menanggalkan manusia lama. Kalau harus berarti ini benar-benar apa? Serius ya Tuhan itu. Apa nggak ada setengah-setengah, nggak ada separoh, nggak ada apa dikit-dikit nggak, tapi harus menanggalkan manusia lama. Mudah nggak menanggalkan manusia lama? Ada yang mudah, ada yang alot, ada yang dikit-dikit. Tuhan itu maha sabar, maha panjang sabar. Tapi bagaimana saat ini kita untuk cepat ambil posisi kedudukan ilahian kita, ya, sehingga kebaikan Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana hidupi firman itu, maka engkau akan hidup oleh firman, maka kuasa ilahi itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Maka di sini yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi kita harus menanggalkan manusia yang lama ini, ya. Jangan namanya belum dibaptis ingin dibaptis. Sesudah dibaptis lahir baru, tapi namanya lahir baru, tapi kehidupannya masih manusia lama, itu yang bahaya sekali. Kalau udah lahir baru lupakan yang di belakang, tapi kita menatap ke depan, ya. Memang di pertengahan jalan itu ada kerikil yang tersandung, ya. Tapi kalau kita cepat berbalik, kita sadar. Nah, ini yang Tuhan minta kepada kita. Maka di sini ya harus menanggalkan manusia lama. Kalau manusia lama berarti tidak pernah lagi mengungkit masa lalu kita, tidak mengungkit lagi musuh kita, tidak mengungkit lagi kebencian kita. Yang ada damai, karena Allah adalah damai. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian apalagi Tuhan memberi pilihan kepada kita. Tuhan itu dahsyat luar biasa, ya. Tuhan memberi pilihan. Yang mana yang engkau mau tetapkan, yang mana engkau mau ambil. Hebatnya Tuhan kita. Ya, Tuhan tidak mendakwa, tidak menghakimi, tapi Tuhan memberikan solusinya lewat firman. Coba lihat sebentar di Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 19. Dikatakan apa? Di sini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di sini dia. Ya, Tuhan katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi dalam kehidupan kita ini. Ya, di sini terhadap kamu pada hari ini, kepadamu keberhadapan apa? Kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, yang mana engkau pilih. Tapi Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Hebat nggak? Tuhan masih tetap menentukan, pilihlah engkau kehidupan. Kalau engkau memilih kehidupan, berkat akan mengejar kita. Ya, semua akan dikejar dengan kebaikan. Tapi kalau kita memilih, ya, di sini ada pilihannya banyak, ya, kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan.
Kalau kita mengejar berkat, 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 kita mati tidak selamat. Kenapa? Karena tidak nggak ada kehidupan. Kehidupan hanya untuk dunia sesaat, tapi keselamatannya tidak ada. Tetapi kalau kita memilih kehidupan, plus, plus, plus yang Tuhan akan tambahkan kepada kita. Itulah yang Tuhan berikan. Kenapa? Begitu apa kebaikan ilahi begitu luar biasa dahsyatnya. Pilihlah kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan aku ini loh yang terbaik di antara dunia. Tidak ada satupun manusia yang baik. Hanya aku, kata Tuhan. Coba aja saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah suami istri pasti mengalami suami istri. Adakah kebaikan seperti Yesus? Tidak ada. Mungkin saling menyakiti ada ya di antara suami istri. Cuman nggak ada yang ngaku ya. Tapi pasti ada ya yang nyeleneh gitu ya. Entar anak lah, entar yang kerja lah, itu pasti gitu ya. Tapi Tuhan ini tidak. Nah inilah ya. Jadi Tuhan mau pilihlah kehidupan yang Tuhan mau ya di sini supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan mau menghidupkan bukan kepada Bapak Ibu yang saat ini, tapi sampai keturunannya anak, cucu, mantu, ya, sampai cicit cototnya itu, sampai keturunannya hidup, ada kehidupan. Hebatnya, kalau kita memang jadi satu kehidupan dan kebaikan ilahi, ya, itu semua akan disertai. Penyertaan Tuhan selalu ada, ya, ada damai, ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, ada ketenangan, ya, ada kehidupan, ada sukacita, gitu ya. Walaupun kita lagi sakit, tapi kita tetap happy, ya, nggak ada stres sama sekali juga. Yang ada kita memuji dan mengucap syukur. Amin. Nah, itulah kenapa, karena rohmu ada kehidupan, karena akulah ada bersamamu. Tapi kalau sampai tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Apa yang saya katakan kematian? Kematian dikatakan kematian itu apa? Mati di dalam segala hal, ya. Mati di dalam apa? Rohani kita, mati di dalam pekerjaan kita, mati di dalam apapun yang kita kerjakan, kegagalan demi kegagalan datang terus, ya. Ini mati terus. Apa yang ditanam, tanaman nggak pernah jadi-jadi, mati terus. Kenapa? Itulah karena aku memilih yang salah. Tapi kalau Tuhan pilihlah kehidupan, iya, jangan kejar berkat. Berkat akan mengikuti kalau engkau mengejar kehidupan, karena kebaikan ilahi itu akan menyertai kita. Maka kita akan dilengkapi dalam segala hal. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi itu pilihan. Ya, mau pilih yang mana? Kata Tuhan, pilihlah salah satu kehidupan. Ini yang Tuhan mau. Karena kebaikan ilahi akan menyatakan kepada Bapa dan Ibu. Nah, ini yang Tuhan mau menunjukkan. Ya, nah di sini. Kemudian lagi di sini juga. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau selalu menegur kita. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ditegur, manusia ini dasarnya suka kemablasan. Ya, nah di sini. Begitu besar kasihnya, kebaikannya luar biasa. Coba lihat di Amsal 15. Amsal 15. Hmm. Amsal 15 ayat 31 ya. Hmm. Di sini katakan apa? Ya, di sini Tuhan mau ya kita harus bisa menerima. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak di sini. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran di sini ya. Ya, kalau kita mengarahkan telinga itu kepada yang teguran dan bisa menerimanya, maka ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lihat di sini ya. Karena kita tidak bal, kita mau menerima nasihatnya, kita mau ditegur oleh firman, kita mau ditegur oleh penasihat yang ajaib, siapapun itu yang dipercayakan sama Tuhan, dan kita sadar, ngeh, langsung, oh iya ya, aku salah seperti ini. Lihat di sini, Tuhan katakan apa? Di sini akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Di sini. Jadi orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan. Ya, jangan sampai ditegur, kita nggak bisa terima. Ya, kalau saya orangnya seperti itu, kalau nggak kelewatan saya nggak negur. Tapi kalau kelewatan saya harus mau tidak mau saya harus tegur. Kenapa? Karena itulah jalan satu-satunya untuk mengubahkan manusia yang merasa apa? Yang merasa dirinya benar, tapi ternyata itu tidak benar kita yang sudah mengerti firman kita harus meluruskan. Jadi waspada setiap perkataan ini karena akan dibawa penghakiman. Ya karena firman sudah mengatakan ya akan dibawa segala sesuatu perbuatan kita. Ya maka di sini katakan jelas sekali
Di ayat 33-nya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Di sini penting sekali ya. Kalau kita memang takut akan Tuhan ya, akan mendatangkan apa? Hikmat. Ya, hikmat ilahi. Hikmat yang ada daripada surga yang tidak bisa menjadi bisa dimampukan ya. Itu datangnya dari mana? Dari kehidupan pribadi kita. Ya, ada kebaikan ilahi yang menyertai kita. Karena engkau mau hidup, engkau mau ditegur, telingamu tidak mengeraskan, tidak menutup telinga, tapi engkau terbuka untuk aku, engkau terbuka untuk firmanku, aku akan melengkapi engkau. Itulah kebaikan Tuhan untuk kita. Supaya apa tujuan Tuhan kebaikan ilahinya kepada kita? Semata-mata Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita supaya kita tercatat namanya di surga. Amin. Karena Tuhan tidak mau satu pun dibinasakannya, tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana dengan diri kitanya? Nah, ini kembali lagi kepada kita lagi, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi, apa yang Tuhan minta juga, ya. Coba lihat, Tuhan akan berikan segala sesuatunya. Coba di Amsal 22, Amsal 22 ayat 4. Nah, di sini ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Di sini, orang yang rendah hati. Lihat di sini ya. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan diberikan apa? Ya, dia luar biasa. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dihormati oleh Bapa di surga. Jangan mencari hormat dari manusia. Manusia bisa putar balik. Tapi kalau dapat kehormatan daripada Tuhan, itu Tuhan kasih jempol langsung. Ya, maka ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita kaya, diperkaya. Ya, diperkaya dalam hal apa? Walaupun nggak punya uang pun kita kaya. Kita damai, kita tenang. Kenapa diperkaya terus? Ada kehidupan, ada napas Allah terus yang selalu menyertai kita. Ya, kenapa dihormati oleh Tuhan? Kenapa? Karena engkau takut akan Tuhan, karena engkau rendah hati. Engkau tidak ada yang dibanggakan satupun. Ya, saat ini lagi viral berita yang mengerikan. Ya, itu kan apakah nggak jadi batu sandungan untuk Tuhan? Untuk seluruh gereja itu kan menjadi satu batu sandungan ya. Lagi viral kan saat ini. Coba, kemana itu firmannya? Ya hati-hati. Nanti yang akan menghakimi itu Tuhan. Orang saat ini sedang mencari kebenaran demi kebenaran, membela diri masing-masing. Tapi penentuan yang benar itu nanti Tuhan yang menentukan. Penilaian yang seutuhnya Tuhan yang tahu. Nah, di sini, saudara. Jadi kita juga jangan jangan apa terbius oleh apa oleh berita-berita yang begini, pokoknya begini. Kita jadi pusing. Lebih baik kita renungkan firman karena itulah kekuatan untuk kita. Amin. Maka di sini jelas Tuhan katakan ya di ayat 4-nya ganjaran kerenahan hati dan takut akan Tuhan. Masihkah saat ini hamba Tuhan takut Tuhan? Kalau masih banyak yang takut Tuhan, puji Tuhan. Namanya tercatat di surga dan Tuhan suka dan Tuhan akan tambahkan hikmat marifatnya. Tuhan akan percayakan segala sesuatunya. Amin. Tapi kalau hamba Tuhan nggak takut Tuhan, habislah iblis yang mengobok-obok. Ya, nah di sini. Jadi hati-hati sekali ya, karena di sini ganjaran karena hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ada kekayaan di dalam segala hal. Walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi rasanya kita kaya. Damai sejahtera ya. Ada orang kaya, tapi kok miskin kehidupannya. Kenapa? Nggak ada damai sejahtera. Betul. Nggak ada damai sejahtera. Yang ada was-was, ketakutan, ya cemas. Kenapa? Nggak ada kehidupan di dalam kehidupannya. Kenapa? Ada something wrong di balik semua itu. Jadi bersyukurlah kalau kita diberikan apa nggak lebih seperti orang lain, tapi kita diberikan kekayaan dan kehormatan ya di dalam kehidupan Allah. Itulah kita membawa damai sejahtera. Amin. Nah ini ya, mari saat ini ya kita masuk di dalam rencananya Tuhan pada mau kedatangan Tuhan ini perkaya di dalam segala hal. Ya, bukan perkaya kita membenarkan diri, tapi perkaya di dalam firman. Ya, terus biarkan terus perkaya dalam firman, maka ada kemampuan untuk menyampaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya apa yang harus kita sampaikan. Ada kehormatan daripada Tuhan. Ya,
manusia bisa menghormati hanya bisa dipandang dengan mata roh, baru mereka bisa menilai benar. Tapi kalau kacamata mata jasmani bisa salah menilai. Jadi mari saat ini ya kita tetap humble ya. Orang mau bilang A, B, C, silahkan. Tapi yang penting Tuhan tahu ya di dalam kita ini ada siapa, ada kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan firman. Firman itu yang terus dirami, ya, dilahirkan, ya, sehingga dijelmakan, dijadikan, sehingga menjadi karakter ilahi. Sehingga apa? Ada kebaikan ilahi yang selalu menyertai kita. Nah, di sini luar biasa. Ya, kemudian dikatakan lagi apa di sini? Coba lihat ya. Di Amsalnya 14 ayat 27. Amsal 14. Amsal 14. Apa yang dikatakan sama Tuhan? Kita akan dijauhkan dari mara bahaya juga ya. Ayat 27-nya. Dan dikatakan takut akan Tuhan, ya di sini takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Lihat ini di sini. Kalau takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, dari malapetaka, bahaya, badai, puting beliung, gempa bumi, kita terhindar semua itu. Kenapa? Karena kita ada sumbernya, kehidupan napas Yesus itu, kebaikan ilahinya ada bersama kita. Sehingga kita terhindar dari jerat-jerat maut ini. Ya, dari orang yang punya rencana jahat, ada orang ada punya apa maksud tidak baik, kita diluputkan. Kenapa? Karena ada malaikat yang menyertai pada orang-orang benar. Nah, ini saudara. Bukankah kita bukan itu yang kita kejar? Amin. Nah, ini mari saat ini ya, firman ini memang selalu menegur ya, mengingatkan, mengelingkan kita. Kadang-kadang Pima udah baca berkali-kali tapi kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu banyak kesibukannya, kerja ini, kerja itu. Belum selesai ini, ada ini. Hanya lupa dah. Betul nggak? Suka begitu nggak, Pak? Ya, suka. Saya juga kadang-kadang, iya ya lupa ini, ada firmannya. Makanya Tuhan tuh jangan jenuh-jenuh kalau terus-menerus diingatkan oleh firman. Karena itulah apa kebaikan ilahinya akan munculkan di dalam kehidupan kita. Supaya engkau hidup di mata dunia ini. Amin, saudara ya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan apa? Terhindar dari jerat maut. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, ya. Apalagi di sini juga Tuhan mau diizinkan ada cobaan apapun juga Tuhan katakan engkau harus bertahan. Kenapa? Harus bertahan, ya. Ada cobaan apapun jangan mundur, jangan kalah, ya. Tapi engkau harus bertahan. Kuat. Kenapa? Nih, masih ada aku kata Tuhan. Makanya di sini, ya firman ini jangan diabaikan. Coba kita lihat di sini Yakobus 1, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa di sini? Oke, Yakobus 1 ayat 12. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Barang siapa yang mengasihi dia. Ada syaratnya. Barang siapa yang mengasihi dia. Ya, di sini lihat ini kata ada mahkota kehidupan. Dasar luar biasa di sini ya. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pasti ibu selalu ingin mencobai kita, betul nggak? Bayangin aja, saya menyampaikan tentang kehidupan. Dibikin saya teler, dibikin saya ini apa? eh, nggak enak badan gitu ya Tuhan. Kata saya, aku tahu ini si iblis nggak suka, tapi saya terus apa perangi. Tuhan, aku percaya, aku sanggup, aku mau melakukannya. Tuhan, aku menyampaikan firman kata saya hari ini. Puji Tuhan. Maka di sini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, nah ternyata semua ada ujiannya, saudara. Ya, jadi kalau iblis mencobai, Tuhan menguji, Tuhan melihat. Engkau dicobai, bertahan enggak? Kamu sabar enggak? Bisa menerima enggak? Atau memberontak? Nah di sini, ya. Jadi Tuhan itu melihat, ya. Maka di sini katakan kalau sampai kita sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan.
dahsyat. Di dalam berlelah-lelah, di dalam capek, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kayaknya, aduh udah capek deh Tuhan, aku udah menyerah. Tapi lihat di situ endingnya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Di mana kalau kita terus langsung mengucap syukur memuji Tuhan, maka lihatin barang siapa di sini ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada ada syaratnya. Barang siapa yang mengasihi dia. Jadi barang siapa yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita diizinkan percobaan, kita diizinkan penderitaan itu, tapi kita bisa mengucap syukur. Saudara, lihat katakan di sini. Kalau kita memang mengasihi dia, ya kita mengucap syukur sama Tuhan. Maka endingnya, Tuhan katakan apa? Ya, di sini ada mahkota kehidupan. Ya, ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, jadi mengucap syukur saudara. Ya, karena hidup ini apa pasang surut naik turun itu selalu ada. Sekarang happy, belum tentu besoknya lagi happy. Ada aja silih berganti tuh masalah selalu ada. Nikmati aja, namanya juga hidup ini silih berganti keadaan dunia ini. Ya, saat ini kita katakan hari Senin. Gak mungkin besok katakan hari hari Selasa, hari Senin juga. Tetap ada perubahan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Demikian kehidupan kita juga. Ya, dari hari ke hari berbeda cara. Makan juga nggak hari itu terus. Pasti ada perubahan. Itulah makanya kita hidup, maknai hidup kita ini dan kita nikmati ya apa yang kita rasakan ya yang Tuhan percayakan kepada kita ini supaya kita mendapatkan kebaikan ilahi. Hidupi firman ini karena firman ini adalah jawaban yang pasti. Amin, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya apa yang Tuhan minta juga ya kita juga minta Tuhan satu, kita harus setia dengan Tuhan. Coba lihat di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Ya, Tuhan minta apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat di sini, saudara. Ya, di sini Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jangan takut apapun yang diderita. Sesungguhnya iblis itu akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam apa? Penjara. Hidup kita di penjara seolah-olah ya. Mau ke sini salah, ke sana salah. Seolah-olah di penjara ya. Kita mau ini, nah itu kok nggak ada solusinya ya. Aku ngerjain ini gagal lagi. Aku apa? Usaha ini nggak maju. Terus ditutup jalan ini ya. Sama iblis dihambat, dihalangi supaya apa? Kita memberontak kepada Tuhan. Maka di sini katakan ya. Dan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Ya, 10 hari kata Tuhan. Ya, itu kita ingat ya. 10 hari kata Tuhan. Ya, itu berapa? Kita aja Tuhan katakan eh, 1.000 tahun untuk Tuhan 1 hari, betul nggak? Jadi ukuran Tuhan dan ukuran kita itu berbeda. Kalau Tuhan bilang 10 hari, bisa aja berbulan-bulan penderitaan ini kok belum lepas-lepas ya, masih ada terus masalah. Itu karena ukuran Tuhan dan ukuran ukuran manusia itu sangat berbeda, sangat jauh jaraknya. Jadi jangan, Bu Elia, buktinya saya udah dalam 10 hari nih, masih menderita nih, masih sakit. Hei, ingat, itu ukuran ukuran Tuhan itu 10 hari itu memang sebentar, tapi ukuran kita 10 hari bisa ber, apa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Tuhan endingnya kata, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, berarti kita membawa setiap hari. Ya, nah di sini. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Nah, endingnya mahkota kehidupan kembali. Makanya saudara, setiap hari itu kita ada kok. Ada aja masalah ini ya. Makanya kalau kita mau bebas ya, kita mau bebas dari apa? Daripada dunia ini jadilah orang dunia. Tapi kalau memang kita jadi pengikut Kristus, kendalanya itu selalu ada ya.
ada aja diizinkan sama Tuhan. Tapi kalau kita sadar, ini iblis mau mencobai, kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Amin. Kenapa? Itu yang Tuhan kehendaki, maka kita setuju dengan Tuhan. Iblis tidak diberi kesempatan lagi untuk masuk. Nah, ini kita harus katakan, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian lagi di sini katakan lagi apa? Coba lihat di sini. Ya, eh, jadi Tuhan minta setia dengan Tuhan, ya. Jadi dicobai jangan takut, ya. Kita tetap setia sama Tuhan karena Dialah yang memantau kita selama ini. Dan saat ini juga Tuhan minta bertobatlah, ya, di Wahyu 3 ayat 3 sampai 5. 3 sampai 5 dikatakan apa? Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lihat di sini Tuhan katakan, luar biasa di sini, ya. Tuhan minta kepada kita, ya. Di sini jelas dikatakan di ayat berapa? Di ayat 3, ya. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, jadi kalau kita dalam pertobatan, kita tetap harus berjaga-jaga. Ya, karena aku datang seperti pencuri. Tuhan datang itu seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, saya di jemaat di sini Bintaro ada yang meninggal, ya. Mana nyangka, mana duga baru satu ibu minta Bu Elia bantu doa, katanya gitu, ya. Dia sebut Bapak ini lagi di rumah sakit, saya cuma doa lewat HP. Ya, Bu, saya percaya Tuhan akan lepaskan dari penderitaannya, Tuhan akan merdekakan Bapak ini. Udah begitu dapat kabar besoknya Bapak ini pulang meninggal. Hari ini sekarang lagi pada melayat, saya enggak, ya. Nah, kenapa? Kata saya tuh, oh iya Tuhan, kata saya memang. Nah, itulah yang katakan Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, jadi apa sih? Kalau kita nggak berjaga-jaga, maka Tuhan minta bertobatlah setiap hari bertobat. Kalau ada kata-kata salah Tuhan, ampuni kata-kata saya yang mungkin saya terlalu berani kata-kata saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, yang lidah tidak bertulang selalu suka terpleset. Minta ampun sama Tuhan. Bukan sudah diampuni, tapi dibiasakan terus kata Tuhan. Ini sih memang permainan. Jadi kita kalau memang kemablasan kita harus menyadari semua itu. Amin saudara, ya. Jadi ini Tuhan minta apa? Kenapa? Karena Tuhan minta pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, nah di sini maka hendaklah kita berjaga-jaga senantiasa. Satu ayat lagi dikatakan apa? Di Matius 7. Ya, ini yang terakhir di Matius 7. Matius 7 ayat 14 dikatakan apa? Ya, di sini karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, di sini, ya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ternyata yang mau menuju kepada jalan kehidupan, kebaikan ilahinya itu nggak mudah, nggak banyak yang masuk, sesak, ya, banyak yang gagal di tengah jalan, ya. Hanya awalnya menggebu-gebu, menyala-nyala, pertengahan jalan udah babak belur, udah capek deh Tuhan, udah sampai ujungnya lemah, udah deh Tuhan aku istirahat dulu, undur dulu, gagal di mata Tuhan, saudara. Maka di sini Tuhan katakan jelas, katakan, ya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang mendapatinya ini yang berlomba, yang bertanding dan selalu mawas diri dan selalu berjaga-jaga. Ini kenapa? Kenapa berjaga-jaga? Karena segala yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul nggak? Sudah diberikan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Dia? Sudahkah memberikan yang terbaik untuk Dia? Amin, saudara. Ya, muliakan Tuhan dengan segala, ya, yang kita miliki.
ya. Muliakan Tuhan ya di dalam hidup ini. Amin. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya karena Dialah yang terbaik. Ya, karena Tuhan memberikan kehidupan dan kebaikannya ilahi yang sempurna. Kita yang tidak sempurna, Tuhan akan membuat kita supaya hidup kita ini sempurna seperti Dia. Bukankah itu dahsyat Tuhan gitu? Bukankah itu panjang sabar luar biasa ya? Nah, ini yang Tuhan mau. Maka sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Berarti banyak yang gagal di tengah jalan. Ya, mari saat ini kuatkan. Seperti ada pepatah katakan seperti ini ya. Dari batu aku belajar ketegasan katanya ya. Kita tegas ya di dalam ini. Dari air kita belajar ada ketenangan. Ya, dari tanah aku belajar katanya kehidupan ya. Di sini belajar dalam kehidupan bagaimana ya. Dari Tuhan aku belajar hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Itu intinya, ya. Kan Tuhan ada sumber kehidupan, ya. Semua kita belajar belajar dalam ketegasan, dalam ketenangan, dalam kehidupan, ya. Dalam hidup di dalam kebenaran dan ketulusan karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka kebaikan ilahi itu akan nyata, ya. Kita akan ada perbedaan di mana orang lain lagi sedang kesesakan, di mana masalah silih berganti. Kita diloloskan. Kenapa? Karena engkau ada kehidupan. Air kehidupan itu memancar dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Sehingga kita kuat, kita mampu, maka kita akan jadi berkat dan maka kita akan jadi saksinya. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi ini aja yang saya sampaikan. Bila firman ini juga menjadi kuat untuk kita semuanya. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu Tuhan Kau memberikan kehidupan dan kebaikan ilahi yang sempurna. Ajar kami Bapa untuk menanggalkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Sehingga nama kami tercatat di buku kehidupan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa menjadi berkat, Bapa untuk jadi saksi, untuk mengenal Engkau. Sehingga siapapun yang mendengar sabdamu ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh bertobat kembali kepada jalan-jalanmu yang benar. Sehingga ya Bapa menguatkan mereka kembali dan mereka punya pengharapan kehidupan bersama Engkau karena Engkau sedang menanti kepada orang-orang pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Elia Esther yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Amin. Memang di dalam setiap kehidupan kita selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena di Nahum 1 ayat 7 ya mengatakan Tuhan Yesus itu baik ya. Bahkan saya katakan terlalu baik buat kehidupan kita. Amin. Sampai hari ini kita masih ada ya, itu karena kemurahan Tuhan, Amin. penyertaan bahkan perlindungan Tuhan. Kesetiaannya itu sepanjang hidup kita ya. Karena dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Tuhan Yesus. Ya, bahkan di Ibrani 13:5b mengatakan, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kita lupa ya akan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tolong kita ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan ya. Ketika kita ada masalah, problem, Tuhan campur tangan ya. Amin. Kita harus menyadari dalam setiap kehidupan kita bahwa kehidupan setiap kita orang percaya ada di tangan Tuhan. Amin. Dan kenyataannya itu selalu sempurna buat kehidupan kita. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan Ibu Elisa. Kiranya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua diberkati ya. Kita akan satu pujian Pak Sutarjo. Masih ada Pak Sutarjo? Sebelum doa syafaat. Kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di sampingku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh.
percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan nambahnya Bapak Sekati. Pak. Baik, suara saya bisa didengar ya Pak ya? Tes, suara saya bisa didengar Pak? Jelas Pak Gideon, jelas. Oh iya, mari kita bersama-sama satukan hati kita dalam kita berdoa syafaat.